Dengan hati tertarik Kui Seng mendayung maju perahu kecilnya untuk mendekati perahu besar dan agar ia dapat memandang lebih jelas. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara memanggil dari bilik perahu besar. Nona berpakaian serba merah muda itu membalikkan tubuh dan lenyap ke dalam perahu besar. Kui Seng sadar daripada kebodohannya. Perempuan itu sudah disewa hartawan pemilik perahu besar. Mau apa ia mendekat? Ah, mengapa ia begitu tertarik kepada seorang wanita pelacur? Kui Seng sadar akan kebodohannya sendiri dan menggerakkan dayung untuk menjauhi perahu besar. Akan tetapi pada saat itu ia melihat sebuah perahu meluncur cepat ke arah perahu besar dan di dalam perahu ini terdapat seorang Huesyo tinggi besar bersama 5 orang wanita pelacur yang sedang minum-minum dan tertawa cekikikan seperti segerombolan kuntilanak. Kui Seng cepat mendayung perahunya menyelinap dan bersembunyi di belakang perahu besar untuk mengintai karena ia merasa curiga menyaksikan gerak-gerik Huesyo tinggi besar yang aneh itu. Dari balik perahu besar itu Kui Seng melihat jelas betapa Huesyo tinggi besar itu sekali menggerakkan kaki telah melayang naik ke atas papan dek tanpa menimbulkan guncangan sedikit pun juga. Kui Seng kaget dan kagum. Huesyo ini benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Ketika ia memandang ke perahu Huesyo tadi, ia merasa muak. 5 orang wanita pelacur yang memakai bedak tebal itu dalam keadaan setengah telanjang dan awut-awutan rambutnya, tertawa cekikikan dan bersenda gurau, agaknya sudah mabok semua. Perahunya yang tidak dikuasai oleh Huesyo telah oleng ke kanan kiri tanpa diketahui 5 orang pelacur mabok. Karena merasa muak, Kui Seng tidak mempedulikan mereka dan ia kembali memandang ke arah Huesyo yang berdiri kokoh seperti batu karang di atas papan dek perahu besar. "Heh, hartawan Shilim!" Huesyo itu berseru dan suaranya yang paruh keras itu menembus desir angin. "Lekas serahkan Ang Xiaohua kepadaku, kutukar dengan 5 orang yang berada di perahuku." Tiba-tiba dari pintu bilik perahu besar itu meloncat seorang laki-laki tinggi kurus yang mengenakan pakaian ringkas dan punggungnya terhias sebatang golok. Gerakan laki-laki ini ringan dan cepat, tahu-tahu ia sudah berdiri di depan Huesyo itu dengan mata berkilat. Eh, Huesyo jahat dari mana berani mengganggu kesenangan kami? Apakah kau sahabat dari si jahanam Lohou yang kulempar ke dalam air? Huesyo itu memandang sejenak lalu tertawa. Hehehe, aku tidak tahu itu Lohou, dan tidak kenal pula tikus kecil macammu. Aku hanya datang untuk mengambil Ang Xiaohua, kutukar dengan 5 pelacur itu. Wanita macam Ang Xiaohua yang disebut-sebut kembang pelacur di telaga ini patut mengawaniku bersenang-senang. Lekas suruh dia keluar dan berikan kepadaku sebelum perahu ini kubikin tenggelam berikut semua penumpangnya. Huesyo sesat. Pergilah, si jangkung kurus menerjang maju dengan gerakan kilat. Cepat sekali gerakannya dan Kui Seng yang menonton tahu bahwa si jangkung itu memiliki ilmu silat tangan kosong yang cukup hebat. Huesyo ini mencari penyakit, pikirnya. Penghuni perahu besar itu ternyata bukan orang-orang lemah. Pukulan si jangkung itu selain cepat, juga jelas mengandung tenaga yang besar. Tampak gerakannya begitu mantap dan sekali pukul, kedua tangan si jangkung itu secara berbareng menyerang dada dan lambung. Anehnya, Huesyo tinggi besar itu masih tertawa, sama sekali tidak mengelak. Celaka, pikir Kui Seng. Betapapun lihainya, mana Huesyo itu akan dapat menahan pukulan yang mengandung tenaga dalam itu? Buk! Buk, 2 buah pukulan itu tepat mengenai dada dan lambung. Hahaha, si Huesyo malah tertawa bergelak, sedikit pun tidak terpengaruh 2 pukulan itu. Sejenak si jangkung terbelalak kaget, kemudian tampak sinar bergulung ketika ia mencabut goloknya dan membacok dengan cepat ke arah leher si Huesyo. Celaka, kata Kui Seng, akan tetapi kali ini ia menyebut celaka bukan untuk si Huesyo karena segera ia maklum bahwa Huesyo itu benar-benar memiliki sinkang, tenaga sakti, yang amat tinggi dan pencabutan golok oleh si jangkung itu hanya akan berarti celaka bagi si jangkung. Memang tidak berlebihan penafsiran Kui Seng ini.
Hanya sedikit menggerakkan tubuhnya, si Huishio sudah mampu mengelak. Sebelum si Jiangkung sempat menyerang lagi, tubuhnya sudah tertangkap dan sekali melontarkan tangkapannya sambil tertawa, Huishio tinggi besar itu sudah melempar lawannya jauh keluar perahu. Biur, air muncrat tinggi dan si Jiangkung megap-megap dalam usahanya menyelamatkan diri. Huishio keparat, berani kau memukul Suteku, adik seperguruanku? Kini muncul seorang pendek gemuk dengan sebatang toya, tongkat panjang, melintang di tangan. Tanpa menanti jawaban, si gemuk ini sudah menggerakkan toyanya menghantam leher Huishio itu. Sebagai kakak seperguruan si Jiangkung tadi, dapat dibayangkan betapa hebat serangan si gemuk pendek ini. Batu karang yang kuat agaknya akan pecah terkena pukulan toya baja itu. Namun, si Huishio sama sekali tidak mengelak, hanya miringkan tubuh dan menerima hantaman toya itu dengan pangkal lengannya. Bu! Si Huishio masih tertawa-tawa dan kedua lengannya bergerak. Tahu-tahu si gemuk memekik keras dan tubuhnya terlempar keluar perahu. Kembali terdengar air menjebur dan tubuh gemuk itu tenggelam timbul, agaknya lukanya lebih parah daripada sutenya. Hebat! Diam-diam Kuiseng terkejut dan kagum. Perhatiannya kini tertuju pada Huishio itu sambil mengingat siapa gerangan Huishio yang demikian lihainya itu. Terang bahwa kepandaian dua orang yang dikalahkannya secara mudah tadi cukup tinggi dan hanya seorang sakti saja yang dapat mengalahkan mereka dengan sekali gebrakan. Akan tetapi kalau memang Huishio ini seorang tokoh sakti, mengapa sikap dan kelakuannya begitu gila-gilaan? Sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang tokoh sakti yang terkenal. Merampas seorang pelacur. Benar-benar mengherankan sekali. Sementara itu, dari dalam bilik perahu sudah berloncatan 3 orang laki-laki. Usia mereka rata-rata 40 tahun lebih, dan ketiganya memegang pedang. Gerakan-gerakan mereka pun cepat dan ringan, malah agaknya lebih cekatan daripada 2 orang yang sudah kalah oleh si Huishio. Begitu keluar, mereka serentak mengurung dan menyerang Huishio itu dengan pedang mereka. Kuiseng melihat Huishio itu tertawa, akan tetapi segera perhatiannya tertarik oleh kejadian lain. Ia melihat seorang wanita berpakaian merah muda berlari-lari ke pinggir perahu besar itu lalu, wanita itu meloncat ke air. Biur, air muncrat tinggi dan tubuh wanita itu lenyap. Celaka. Untuk ketiga kalinya selama beberapa menit itu Kuiseng menyebut celaka, akan tetapi ia cepat mendayung perahunya ke arah terjunnya si pakaian merah tadi. Selagi ia hendak menyelam, tiba-tiba wanita itu muncul dan legalah hati Kuiseng melihat bahwa wanita itu ternyata pandai berenang. Ah, benar-benar pelacur yang aneh sampai berenang pun pandai. Pelacur itu memang bukan lain adalah Ang Xiaohua yang kini berenang cepat ke arah perahu Kuiseng. Kongcu yang pandai bersuling, kau tolonglah aku yang bernasib malang, katanya sambil berusaha mengangkat tubuh memegang pinggir perahu. Akan tetapi beberapa kali usahanya tak berhasil karena pinggiran perahu itu terlampau tinggi dari permukaan air. Kuiseng lalu mengulur tangannya dan menarik tubuh wanita itu ke dalam perahunya. Ia memandang kagum. Memang patut dikagumi wanita ini. Pakaiannya basah kuyup. Dan karena pakaian ini terbuat daripada sutera tipis dan halus, maka kini tercetaklah tubuhnya membayangkan bentuk tubuh yang padat ramping, dengan lekuk lengkung sempurna, tubuh seorang wanita muda yang sudah masak. Kenapa kau meloncat ke air? Kuiseng bertanya, menekan gelora jantungnya yang membuat darah mudanya bergerak lebih cepat daripada biasanya. Ah, Huishio itu demikian hebat. Kalau aku dirampasnya bagaimana nasibku? Lim Wangwei yang sudah tua dan pendekar-pendekar itu semua bersikap sopan kepadaku, akan tetapi belum tentu Huishio itu begitu baik sikapnya. Ah, Kongcu, kau tolonglah aku, biarlah aku akan mengerjakan apa saja yang kau kehendaki untuk membalas budimu ini. Sambil berkata demikian, Ang Xiaohua mendekat dan bau harum menerjang hidung Kuiseng yang tertegun melihat wanita itu tersenyum manis dan mengerling penuh arti. Aku bersedia menolong,
Tapi aku tidak menghendaki apa-apa darimu, jawabnya gagap sambil menggerakkan dayung. Wanita di belakangnya menarik napas panjang. Ah, sudah kuduga, kau seorang pelajar yang sopan dan penuh susila. Mana mungkin mau berkenalan dengan seorang tuna susila macam Ang Xiaohua? Suaranya mulai terisak. Beginilah nasibku, Kongcu. Hanya orang-orang rendah budi saja yang suka berkenalan denganku, dengan maksud yang kotor, akan tetapi orang baik-baik selalu menjauhkan diri dariku. Kui Seng menoleh, agak terharu juga. Memang demikianlah nasib wanita yang terperosok ke lumpur kehinaan. Bukan begitu, Nona. Tadi pun aku hendak memesanmu menemaniku minum arak, menikmati keindahan telaga sambil bersuling dan bernyanyi atau mengarang syair. Akan tetapi karena kau telah disewa hartawan itu, aku berperahu seorang diri. Hanya perlu kau ketahui bahwa aku sekali-kali bukan menolongmu karena hendak minta upah. Nih, kau pakai jubah luarku untuk menahan dingin dan angin. Kita harus pergi cepat-cepat dari sini. Setelah melemparkan jubah luarnya untuk dipakai berselimut Ang Xiaohua, Kui Seng cepat mendayung perahunya. Akan tetapi di atas perahu besar terdengar suara berkerontangan, disusul pekik-pekik kesakitan dan berturut-turut tubuh 3 orang jago silat itu pun terlempar ke dalam telaga. Bahkan orang ketiga terlempar ke arah perahu Kui Seng disusul bentakan Huishio itu yang parau dan nyaring. Ang Xiaohua kembang pelacur. Kau hendak lari kemana? Tak boleh lari sebelum melayaniku sampai puas. Melihat menyambarnya tubuh orang ke arah perahunya, Kui Seng menggerakkan dayung sehingga perahunya menyeleweng mengelak dan tubuh orang itu terbanting ke dalam air, hanya 3 kaki dari kepala perahunya. Air muncrat membasahi bajunya. Ah, celaka kita, Kongcu. Ang Xiaohua berseru ketakutan, tubuhnya yang sudah dingin itu kini ditambah rasa takut mulai menggigil. Tak usah takut, kita akan minggir lebih dulu daripada dia, jawab Kui Seng sambil mengerahkan tenaga mendayung sehingga perahunya meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya. Ang Xiaohua menengok dan melihat betapa Huishio yang menakutkan itu sudah meloncat ke dalam perahunya sendiri. Sekali ia menghentakkan perahu, 5 orang pelacur yang mabok-mabokan di dalam perahu itu terlempar ke dalam air pula. Menjemukan. Tinggallah kalian di air, kata Huishio itu sambil tertawa bergelak dan mulailah ia mendayung perahunya mengejar perahu Kui Seng. Sementara itu, para penghuni perahu sibuk menolong 5 orang jago silat dan juga 5 orang pelacur yang menjerit-jerit dan gelagapan seperti 5 ekor anak ayam terlempar ke air. Kongcu, dia mengejar, Ang Xiaohua memeluk pinggang Kui Seng dari belakang. Bau harum dan kelunakan tubuh yang merapat di punggungnya membuat Kui Seng meramkan matanya dan menahan napas. Diam-diam hatinya mengeluh. Usianya sudah 22 dan belum pernah ia berdekatan begini dengan seorang wanita. Getaran yang menggelora di jantungnya melemahkan tenaga sakti sehingga kurang cepat ia mendayung perahu. Hi, orang muda tolol. Apakah kau bosan hidup? Berhenti dan berikan gadis itu kepadaku. Suara Huishio itu melengking di telinganya. Akan tetapi Kui Seng tidak peduli dan cepat ia mengerahkan tenaga mendayung perahunya. Kau ingin mampus. Suara ini disusul oleh desir angin ke arah kepala Kui Seng. Maklum bahwa ada benda menyambar. Kui Seng mengibaskan tangannya dan dari ujung lengan bajunya menyambar angin yang memukul runtuh benda itu yang ternyata adalah sekepal kayu. Agaknya gagang dayung yang diremas hancur oleh Huishio hebat itu. Kui Seng maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang amat tangguh, mungkin lawan paling tangguh yang pernah ia hadapi selama hidupnya. Dengan adanya Ang Xiaohua di dalam perahu, tentu saja hal ini berarti melemahkan kedudukannya sendiri apabila terjadi pertandingan melawan Huishio Kosen itu, apalagi kalau diingat bahwa Huishio itu memang bermaksud merampas Ang Xiaohua. Selain itu juga, bertanding di atas perahu amatlah berbahaya. Kepandaiannya di atas air hanya terbatas, sekali jatuh ke dalam air, takkan ada gunanya lagi.
Inilah sebabnya maka Kuiseng segera mengerahkan tenaga sekuatnya sehingga perahunya meluncur lebih cepat lagi meninggalkan perahu Hueshio yang mengejarnya. Sesampainya di pinggir telaga, Kuiseng cepat menarik lengan Ang Xiaohua dan diajaknya melompat ke darat, lalu berkata lirih, "Nona, cepatlah, kau lari dari sini." Tapi kau, bagaimana, Kongcu? Jangan pikirkan aku, lekas lari." Kuiseng mendorong wanita itu dalam gelap, kemudian ia meloncat lagi ke dalam perahunya dan mendayung ke bagian lain dari tepi telaga itu untuk menyesatkan perhatian si Hueshio terhadap Ang Xiaohua. Usaha dan akalnya ini berhasil baik, karena perahu Hueshio itu terus mengikutinya. Setelah mendekat, kemudian terdengar Hueshio itu berseru keras. "Bocah setan, sekali ini aku tidak akan memberi ampun kepadamu." Akan tetapi karena ia sudah terbebas daripada keselamatan Ang Xiaohua, kini Kuiseng tidak melarikan diri lagi. Ia berdiri di kepala perahunya, berkipas-kipas diri sambil menanti dekatnya perahu si Hueshio. Setelah dekat ia berkata, "Lo Suhu, seorang beribadat seharusnya mengekang nafsu memupuk kebajikan agar menjadi contoh bagi orang banyak. Mengapa Lo Suhu malah mengejar-ngejar seorang pelacur? Hendak merampasnya dengan paksa dan memukul orang mengandalkan kepandaian?" Suara Kuiseng sopan dan halus akan tetapi di dalamnya mengandung teguran pedas. "Hehihihi, bocah yang masih bau susu ibu. Macam engkau ini hendak memberi kuliah kepada Ban Pilo CIA? Hehihi." Ucapan diselingi tawa ini lalu diikuti bunyi keras seperti petir menyambar-nyambar di atas kepala Kuiseng dan tampaklah sinar hitam melecut-lecut di udara. Kiranya kakek itu sudah mengeluarkan sebatang cambuk hitam yang bermain-main di atas kepala Kuiseng seperti seekor ular hidup yang ganas. Kuiseng kaget setengah mati mendengar disebutnya nama Ban Pilo CIA, Dewa Locia berlengan selaksa. Nama ini adalah nama seorang tokoh yang tak pernah atau jarang sekali muncul di dunia Kang Ou, namun yang terkenal sebagai tokoh yang amat jahat, keji dan memiliki kesaktian hebat. Kabar tentang tokoh ini yang ia dengar paling akhir adalah bahwa Ban Pilo CIA menghilang di utara, di daerah Hitan, karena memang ada berita bahwa dia mempunyai darah bangsa Hitan. Bagaimana tokoh ini dapat muncul secara tiba-tiba di tempat ini? Kekagetan dan keheranan hati Kuiseng inilah agaknya yang membuat ia lengah. Ketika ada gulungan sinar hitam menyambar, ia hanya miringkan tubuhnya dan tahu-tahu pinggangnya sudah terlibat cambuk yang bergerak seperti ular. Ketika Ban Pilo CIA menggerakkan tangan kanannya, tubuh Kuiseng melayang seperti terbang, terbawa oleh ujung cambuk. Kuiseng terkejut, namun ia dapat menenangkan hati dan mencari akal. Dengan kipas di depan dada untuk melindungi diri, ia mengerahkan sinkang di tubuhnya untuk menahan tekanan ujung cambuk yang melilit pinggangnya, kemudian ia membiarkan dirinya terlempar. Melayang ke arah Ban Pilo CIA yang berdiri di atas perahu sambil menyeringai. Orang gendut itu ternyata amat memandang rendah terhadap Kuiseng yang dianggapnya seorang pelajar yang tahu sedikit akan ilmu silat, maka ia bermaksud mempermainkannya. Akan tetapi alangkah kaget hati raksasa gundul ini ketika tubuh Kuiseng sudah melayang ke dekatnya. Tiba-tiba angin pukulan yang hebat bertiup dari kipas disusul totokan kilat yang menuju ke jalan darah di lehernya, dilakukan oleh gagang kipas itu. Begitu cepatnya gerakan ini sehingga hampir saja jalan darah Tiun Chu Hiat di lehernya tertotok. Ketika raksasa itu mengelak ke belakang, tahu-tahu kaki Kuiseng sudah menotol pundaknya. Dengan menggunakan pundak raksasa ini sebagai batu loncatan, Kuiseng mengerahkan tenaganya dan melompat sambil mengerahkan tenaga pada pinggang untuk membebaskan diri daripada libatan ujung cambuk. Usahanya berhasil. Ban Pilo CIA berseru heran dan tubuh Kuiseng sudah melayang kembali ke atas, tepat tiba di gerombolan pohon kembang di pinggir telaga yang cepat disambarnya. Dengan ayunan indah tubuh pemuda itu sudah berada di darat, berdiri dengan tenang dan dengan kipas di tangan sambil memandang ke arah lawan yang masih berada di atas perahunya. "Hihihi, kau boleh juga, bocah."
Ban Pilosia berseru setengah marah setengah kagum, cambuknya bergerak cepat mengeluarkan ledakan-ledakan keras. Ternyata cambuk itu memukul air di pinggir perahu dan, bagaikan didorong tenaga gaib, perahunya meluncur cepat sekali ke pinggir telaga, kemudian sekali meloncat raksasa itu sudah melayang dan tiba di depan Kui Seng. Dua orang ini kini berhadapan dan saling memandang penuh perhatian. Bulan bersinar terang bersih, indah sekali. Akan tetapi di dalam keindahan itu tersembunyi kengerian yang ditimbulkan oleh pandang mata kedua orang yang saling bertentangan ini. Pinggir telaga sudah sunyi, karena mereka yang mendengar tentang Huesio tinggi besar yang mengamuk sudah melarikan diri cepat-cepat. Akan tetapi ada pula beberapa orang yang bersembunyi dan melihat dua orang itu berhadapan dari jauh. Ban Pilosia, sudah lama sekali aku mendengar namamu, dan ternyata keadaanmu cocok benar dengan namamu, kata Kui Seng yang kini sudah mengeluarkan suling bambu yang tadi ditiupnya. Ia memegang suling itu di tangan kanannya, sedangkan kipasnya ia pegang di tangan kiri. Ia maklum bahwa menghadapi seorang sakti seperti ini ia harus dibantu sulingnya, karena hanya dengan kipas saja kiranya belum tentu ia akan dapat mencapai kemenangan. Heh, kau mengenalku? Dan kau bilang cocok seakan-akan kau telah mengenalku baik-baik. Orang muda lancang, keadaanku yang bagaimana kau sebut cocok dengan namaku? Kau terkenal sebagai tokoh sakti yang aneh, kejam-keji dan memuja kejahatan mengandalkan kepandaian. Nah, bukankah cocok benar dengan perbuatanmu sekarang? Wah, sombong. Bocah bermulut lancang, siapa namamu? Aku Kui Seng, datang tidak menonjolkan nama, pergi tidak meninggalkan nama, hanya suling dan kipas ini yang kubawa. Hehe, kata-kata muluk. Kau berlagak sopan dan terpelajar, akan tetapi bukankah kau sendiri juga memperebutkan kembang pelacur telaga ini? Hihe, orang muda, tiada bedanya antara engkau dan aku, hanya aku lebih suka secara terbuka dan terang-terangan, sebaliknya engkau suka sembunyi-sembunyi dan berkedok kesopanan. Aku paling jemu melihat segala yang palsu ini, maka kau bersiaplah mampus di tangan Ban Pilosia. Berbareng dengan habisnya ucapan itu, sinar hitam bergulung-gulung ke depan dibarengi ledakan-ledakan seperti petir menyambar kepala. Hebat bukan main kalau Ban Pilosia mainkan cambuknya, cambuk sakti yang terkenal dengan nama Lui Kompian, cambuk halilintar. Gerakan cambuk ini mengandung getaran penuh dari sinkang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Jangankan terkena pukulan cambuk, baru mendengar bunyinya saja membuat lawan menjadi pening kepalanya, melihat sinarnya membuat mata lawan kabur, dan hawa pukulan yang mendahului datangnya ujung. Cambuk cukup kuat untuk menjungkalkan lawan yang kurang tinggi ilmu kepandaiannya. Cambuk ini kelihatannya hanya sebatang benda lemas dan licin, akan tetapi senjata ini jangan dipandang ringan. Bahannya saja terbuat daripada sirip dan ekor ular laut hitam yang hanya dapat dilihat belasan tahun sekali di lautan utara, di antara gunung-gunung es. Di tangan Ban Pilosia, cambuk ini benar-benar menjadi halilintar. Bisa lemas melebihi sutera, bisa kaku keras melebihi baja, dan hebatnya, tidak ada sebuah senjata pun di dunia yang mampu membabatnya putus. Menyaksikan gerakan ini Kui Seng maklum bahwa ia berhadapan lawan yang benar-benar sakti dan berbahaya, maka ia pun tidak berani main-main. Segera ia menggerakkan suling dan kipasnya untuk menghadapi permainan cambuk halilintar yang dahsyat itu. Karena tahu bahwa ilmu cambuk halilintar adalah ilmu sakti yang sukar dilawan dan harus dilawan dengan ilmu sakti lagi, maka Kui Seng segera mainkan suling di tangan kanan menurut ilmu pedang Patsian Kiam Hoat sedangkan kipasnya ia mainkan dengan ilmu kipas Lohai San Hoat. Ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, 8 dewa, dan ilmu kipas Lohai San Hoat, mengacau lautan, telah menjadi ilmu silat yang sakti dan hebat setelah ia menerima petunjuk-petunjuk dari seorang manusia dewa, yaitu Bukek Xiansu, beberapa tahun yang lalu di puncak pegunungan Himalaya. Setelah itu dan hingga saat ini, Kui Seng tak pernah bertemu tanding yang dapat mengalahkannya. Dan sekarang menghadapi Ban Pilosia yang demikian sakti,
Terpaksa ia mengeluarkan dua ilmunya yang dimainkan dengan lincah dan penuh mengandung tenaga sinkang. Sulingnya ketika ia gerakan mengeluarkan bunyi melengking tinggi, lengking yang dapat memecahkan anak telinga lawan dan tepat sekali dipergunakan untuk melawan pengaruh suara cambuk yang menggelegar. Adapun kipasnya mengeluarkan angin amat kuat yang menyembunyikan totokan-totokan maut oleh ujung gagang kipas yang dua buah banyaknya. Sesungguhnya, kipas inilah yang merupakan senjata penyerang kuiseng sedangkan sulingnya lebih banyak menjadi senjata penahan atau pelindung dengan suaranya yang menahan pengaruh suara cambuk dan gerakannya yang menangkis datangnya ujung cambuk. Kalau kuiseng tidak merasa heran menyaksikan kehebatan ilmu cambuk lawannya, sebaliknya Ban Pilo, CIA kaget dan heran bukan main menyaksikan gerakan lawan. Raksasa gundul ini tadinya memandang rendah kepada kuiseng yang masih muda dan bersikap seperti seorang pelajar. Sama sekali ia tidak menyangka bahwa pemuda itu demikian hebat. Tangkisan suling pemuda itu sanggup menggetarkan cambuknya, sedangkan hawa pukulan kipas itu selalu mengancam jalan darahnya sehingga terpaksa ia harus berlaku hati-hati dan mengelak dengan bantuan gerakan ujung lengan baju kiri untuk menyelamatkan diri. Padahal ia mengenal betul bahwa suling itu memainkan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat sedangkan kipas itu mainkan ilmu silat Lohai San Hoat. Akan tetapi alangkah bedanya dengan permainan orang lain. Permainan pemuda ini telah membuat dua macam ilmu silat itu menjadi ilmu yang amat dahsyat, yang biarpun sudah ia kenal gerakan-gerakan dan perubahannya, namun masih sukar untuk dihadapi. Diam-diam Ban Pilo, CIA harus mengakui pendapat umum di dunia persilatan bahwa kehebatan seseorang bukan semata-mata tergantung kepada ilmu silatnya, melainkan kepada si orang itu sendiri, kematangan dan kesempurnaannya mempelajari ilmu itu. Pula benar kalau orang mengatakan bahwa dalam menghadapi lawan, orang harus berlaku hati-hati terhadap pertapa, yang kelihatan tua dan lemah, terhadap pelajar yang kelihatan halus dan terhadap wanita yang biasanya digolongkan orang lemah. Wutut tar-tar-tar, sekali serang cambuk itu sudah menyambar secara berturut-turut hanya selisih beberapa detik saja ke arah ubun-ubun kepala, leher, lalu pusar. Kuiseng menggerakkan suling menangkis serangan pada ubun-ubunnya, kemudian ia memiringkan tubuh mengubah kedudukan kaki untuk menghindar dari serangan pada leher. Adapun pecutan pada pusarnya ia tangkis lagi dengan sulingnya sambil menggerakkan kipasnya ke depan menotok jalan darah pada siku lawan. Kalau totokan ini mengenai sasaran, tentu lawannya akan terpaksa melepaskan cambuk. Ai! Ban Pilo CIA berseru keras, mengerahkan sinkang dan ujung cambuknya terus melibat suling sedangkan totokan pada siku kanannya ia tangkis dengan ujung lengan sebelah kiri. Bret, robeklah ujung lengan baju oleh ujung kipas, akan tetapi totokan itu meleset tidak mengenai sasaran. Kuiseng terkejut karena tak mampu menarik kembali sulingnya yang terlibat. Maka ia menggerakkan kaki maju setengah langkah, mencondongkan tubuh ke depan dan melanjutkan gerakan kipasnya, kini menusuk lambung lawan disusul kaki kanan menendang ke arah pusar. Diserang secara hebat ini, Ban Pilo CIA kembali berseru keras dan tubuhnya meloncat ke belakang. Ia berhasil menyelamatkan diri dari bahaya. Namun di saat bersamaan Kuiseng mengerahkan tenaga, dengan sekali renggut ia membuat suling yang terlibat lepas dari ujung cambuk. Kuiseng menahan rasa sakit pada telapak tangan yang memegang suling, terasa panas dan kesemutan. Hebat! Kau orang muda aneh dan hebat. Tapi rasakan kini tangan maut Ban Pilo Chia, seru raksasa itu dengan suara gembira dan wajah berseri. Memang raksasa gundul ini mempunyai dua macam kesukaan, yaitu wanita-wanita muda yang cantik dan berkelahi. Makin kuat lawannya, makin gembira hatinya dan makin muda cantik seorang wanita, makin tergila-gila dia sebelum mendapatkannya. Kini Dewa Locia berlengan selaksa itu menjauhkan diri dari lawannya. Cambuknya digerakkan dan lenyaplah cambuk itu, berubah menjadi gulungan sinar hitam yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil, lingkaran yang telan menelan sehingga membingungkan pandangan mata.
Juga diselingi bunyi nyaring seperti halilintar menyambar-nyambar di waktu hujan gerimis. Dengan cambuknya yang panjang, raksasa ini dapat menyerang Kui Seng dari jarak jauh tanpa bahaya diserang kembali oleh lawan yang hanya menggunakan dua senjata pendek. Sambil menghujani lawan dengan lecutan cambuk yang merupakan jari-jari maut itu, Ban Pilo CIA lari mengelilingi Kui Seng. Kagetlah hati pemuda ini. Tak disangkanya tokoh sakti yang terkenal ini selain sakti, juga amat licik dan curang, tidak segan-segan menggunakan akal pengecut untuk mengalahkan lawan. Ia maklum bahwa kedudukannya berbahaya karena dia berada dalam lingkaran, dan dibutuhkan ketenangan sepenuhnya untuk menghadapi serangan seperti itu. Maka ia tiba-tiba menghentikan gerakannya, berdiri dengan kuda-kuda kaki sejajar di kanan kiri, tubuhnya agak merendah, suling diangkat tangan kanan tinggi melintang di atas kepala sedangkan kipas terbuka di tangan kiri melindungi bagian bawah. Anehnya, Kui Seng malah meramkan kedua matanya, akan tetapi seakan-akan dapat melihat jelas. Ia menggeser kaki setiap kali lawannya berada di belakang tubuhnya. Serangan-serangan membanjir datang dari belakang, kanan dan kiri namun semua itu dapat ia tangkis dengan suling dan dapat ia kebut dengan kipas. Hebat bukan main pertandingan ini, namun merupakan pertandingan yang berat sebelah karena Ban Pilo CIA selalu menyerang sedangkan Kui Seng selalu melindungi diri tanpa mampu balas menyerang. Mengapa Kui Seng meramkan kedua matanya? Apakah ia memandang rendah lawannya? Bukan, sama sekali bukan. Karena kehebatan lawannya lah maka ia terpaksa meramkan matanya. Untuk menghadapi hujan serangan itu, ia membutuhkan ketenangan dan pengerahan panca inderanya, pencurahan perhatian sepenuhnya. Kalau ia membuka mata, maka bayangan yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil itu akan menyilaukan mata dan mengacaukan perhatiannya. Biarpun kedua matanya meram, namun sepasang telinganya cukup untuk menangkap gerakan lawan. Dan mengapa pula pendekar sakti yang muda ini rela mengalah dan mempertahankan diri saja tanpa mencari kesempatan balas menyerang? Ini pun merupakan siasat baginya, karena dengan cara ini, ia tidak mengeluarkan banyak tenaga, sebaliknya lawannya akan cepat lelah karena harus banyak bergerak dan lari mengitarinya. Dengan penjagaannya yang kokoh dan kuat ia mampu mempertahankan diri. Orang-orang cerdik pandai mengatakan bahwa yang diam itu lebih kuat daripada yang bergerak. Gentong air yang penuh tak berbunyi, yang kosong berbunyi nyaring. Orang yang mengerti pendiam, yang bodoh penceloteh. Air yang diam dalam, yang bergerak dangkal. Demikian pula dalam dunia persilatan, terutama bagi mereka yang sudah tinggi tingkatnya, terdapat keyakinan bahwa si penahan lebih kuat kedudukannya daripada si penyerang. Setiap penyerang berarti membuka pertahanan sendiri yang menjadi lemah dan juga lengah. Sebaliknya si penahan akan selalu menutup diri mempertahankan diri dengan kokoh dan kuat. Karena bernafsu sekali ingin mengalahkan Kui Seng dengan cepat, untuk beberapa jam lamanya Ban Pilo CIA lupa akan hal ini dan terus-menerus menghujankan serangannya yang selalu sia-sia karena dapat ditangkis lawan. Namun diam-diam Kui Seng juga mengerti bahwa lawan yang sekali ini bukan lawan yang biasa, dan tidak dapat diharapkan cepat-cepat menjadi lelah. Juga dalam tingkat ilmu silat dan tenaga, Ban Pilo CIA benar-benar sudah hebat sekali dan ia tidak berani mengaku sudah lebih pandai daripada lawan ini. Sulingnya sudah retak-retak dan kedua tangannya sudah mulai lelah dipakai menangkis semua serangan itu. Diam-diam Kui Seng menggerakkan ujung jari kakinya, mengerahkan tenaga menjebol sepatunya sendiri sehingga ibu jari kaki kanannya tampak keluar dari sepatunya. Ia mencari kesempatan baik. Ketika Ban Pilo CIA menggerakkan cambuk ke atas kepala membuat lingkaran baru untuk memulai serangkaian serangan dahsyat, tiba-tiba ibu jari itu menyentil ke depan. Segumpal tanah melayang cepat sekali, memasuki lubang pertahanan Ban Pilo CIA yang terbuka dan cepat menghantam jalan darah di bawah lengan si raksasa. Ayah! Ban Pilo CIA terhuyung-huyung mundur dan tangan kanannya menjadi setengah lumpuh, matanya melotot heran dan kaget.
Tentu saja Kui Seng tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia meloncat ke depan dan menerkam bagaikan seekor singa, menggerakkan suling dan kipasnya menghantamkan serangan-serangan maut. Namun Ban Pilo CIA adalah seorang tokoh yang banyak pengalaman dan tubuhnya sudah kebal. Serangan segumpal kecil tanah tadi hanya membuat ia terhuyung-huyung sejenak, dan kini tangan kirinya sudah cepat menyambar cambuknya sendiri dari tangan kanan yang agak lumpuh, kemudian cambuk itu melecut-lecut dengan bunyi keras, membentuk benteng sinar bergulung di depan tubuhnya sehingga suling dan kipas Kui Seng dapat ditangkisnya. Dalam menangkis ini, si raksasa mengerahkan luekannya. Terdengar suara keras ketika cambuk beradu dengan suling dan kipas, akibatnya keduanya terlempar ke belakang sampai 3-4 meter dan keduanya jatuh bergulingan di atas tanah. Dengan napas terengah-engah dan keringat membasahi mukanya, raksasa gundul itu duduk di atas tanah sambil memandang dengan muka berseri. Hehehe, kau hebat orang muda. Kui Seng juga sudah bangkit duduk dan mengatur napas memulihkan tenaganya. Dan kau jahat, Ban Pilo, CIA, jawabnya. Kembali si raksasa gundul tertawa. Aku pernah mendengar sayup-sayup sampai tentang seorang tokoh berjuluk Kim Moeng yang tingkat kepandaiannya sudah masuk hitungan. Agaknya kaukah orangnya? Tidak salah, para Lo Cianbue memberi sebutan Kim Moeng kepadaku. Hehehe, masih muda sudah sombong, ya? Kau kira Ban Pilo CIA kalah olehmu? Kita masih seri, belum ada yang menang atau kalah. Mari kita lanjutkan. Raksasa itu berdiri, cambuknya terayun-ayun di tangan kanan yang sudah pulih kembali. Kui Seng juga bangkit berdiri. Aku selalu melayani kalau kau memang hendak berkelahi, dan aku selalu akan menghalangimu kalau kau hendak melakukan hal-hal jahat. Ban Pilo CIA tertawa bergelak lalu menerjang maju dan memaksa lawannya melakukan pertandingan jarak dekat yang lebih berbahaya. Ia hendak mengadu tenaga. Dalam pertemuan tenaga tadi si raksasa ini dapat menduga bahwa ia menang setingkat dalam hal tenaga dalam. Dan hal ini memang harus diakui oleh Kui Seng. Pemuda itu kini mendapat kesempatan balas menyerang, namun ia sedapat mungkin menghindarkan adu tenaga karena hal ini akan banyak merugikannya. Sulingnya sudah retak, tentu akan hancur kalau terus-menerus diadu dengan cambuk, sedangkan cambuk lawannya sama sekali tidak mengalami kerusakan apa-apa. Kui Seng mengerahkan ginkang, meringankan tubuh, dan menggunakan kegesitannya untuk menghadapi serangan dengan balasan serangan pula. Ia lebih muda, tubuhnya lebih kecil dan karenanya ia lebih gesit daripada lawannya yang tua dan tinggi besar. Kini Kui Seng benar-benar menguras ilmunya. Ia mencoba mainkan segala macam ilmu silat yang pernah ia pelajari, namun tetap saja ia tidak mampu mendesak lawan. Sebaliknya, tidaklah mudah bagi Ban Pilo CIA untuk mengalahkan lawan yang amat kuat ini. Dalam benturan kedua yang sama dahsyatnya dengan tadi, keduanya kembali terjengkang sampai beberapa meter jauhnya. Pertandingan telah berlangsung setengah malam dan kini fajar mulai menyingsing. Sinar merah mengambang di ufuk timur. Mereka saling pandang, muka berpeluh, uap putih mengepul dari ubun-ubun kepala masing-masing. Wah, kau ini orang muda luar biasa. Selama hidup baru sekali ini bertemu orang muda seperti kau. Baru 2 kali selama hidupku benar-benar gembira melakukan pertandingan. Pertama melawan Pak Jiu Sinong Liu Gan, kedua dengan kau inilah. Hehehe. Orang muda, aku pernah mendengar kau ini diambil murid Bukek Xiansu. Manusia dewa itu katanya paling sakti, akan tetapi mengapa muridnya hanya seperti kau ini, manusia biasa yang dapat kulawan? Aku tidak mendapat kehormatan sebesar itu menjadi murid beliau, aku hanya pernah beruntung menerima petunjuknya. Tak usah kau membawa-bawa nama suci Bukek Xiansu. Kalau memang hendak bertanding, mari kita lanjutkan. Kui Seng kini bangkit lebih dulu. Ia mulai penasaran menghadapi lawan yang begini tangguh dan ulet. Hehehe, sampai mati, bocah sombong. Ban Pilo CIA menerjang maju.
Kini ia membekuk cambuknya lalu menghantam dengan gerakan ilmu silat Toya. Pukulan yang hebat ini tak mungkin dielakkan lagi. Terpaksa Kui Seng menangkis dengan sulingnya, berbaring menyodokkan kipasnya. Prak! Uh! Kui Seng terhuyung mundur, sulingnya hancur. Akan tetapi Ban Pilo CIA juga terhuyung mundur. Perutnya kena ditotok ujung kipas sehingga mendadak perut itu menjadi mulas. Kalau orang lain terkena totokan ujung kipas yang mengandung tenaga sinkang, tentu akan tembus perutnya atau rusak isi perutnya dan mati seketika. Akan tetapi Ban Pilo CIA yang sudah kebal itu hanya merasakan perutnya mulas seperti orang terlalu banyak makan lombok saja. Ser. Ser, ser, belasan batang anak panah menyambar ke arah Ban Pilo CIA. Cepat kakek itu mengibaskan lengan bajunya dan anak-anak panah itu runtuh berhamburan. Dari kanan kiri berlompatan keluar belasan orang yang bersenjata lengkap. Inilah Weisyo jahat itu. Serbu. Keroyok. Kiranya belasan orang ini adalah 5 orang jago silat bersama teman-temannya, sedangkan di belakang mereka masih tampak puluhan orang yang merupakan regu penjaga keamanan. Agaknya peristiwa di tengah telaga itu telah dilaporkan oleh hartawan Lim yang minta bantuan yang berwajib, sedangkan 5 orang jago silat itu sudah mengundang teman-temannya untuk membantu. Kui Seng maklum bahwa sekian banyaknya orang itu bukanlah lawan Ban Pilo CIA, maka ia cepat menerjang lagi si raksasa gundul dengan kipasnya. Ban Pilo CIA juga maklum bahwa Kui Seng merupakan lawan seimbang, kalau sekarang dibantu oleh puluhan orang, ia bisa celaka. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, ia melompat dan sekali lompat ia telah melampaui kepala mereka yang mau mengeroyok. Mendadak 7 orang pengeroyok jatuh berturut-turut dan mati seketika karena kepala mereka telah kena disambar hawa pukulan Ban Pilo CIA yang menerjang sambil melompat pergi. Dari jauh terdengar suaranya. Heh, Kui Seng. Belum selesai pertandingan kita, lain kali kita lanjutkan. Sekarang pun boleh. Kui Seng juga melompat dan mengejar karena ia makin penasaran, apalagi melihat raksasa itu pergi sambil membunuh 7 orang. Akan tetapi beberapa lama ia mengejar, tak tampak bayangan raksasa itu. Kui Seng tidak mau kembali ke tempat tadi, tidak suka ia bertemu dengan mereka yang tentu hanya akan merepotkannya saja. Ia lalu mengambil jalan sunyi menjauhi telaga. Ia merasa menyesal bahwa sulingnya telah hancur, tak dapat dipakai menyuling, apalagi sebagai senjata. Dengan lesu ia melempar sulingnya yang hancur dan terasa betapa tubuhnya basah semua oleh peluh. Ia perlu beristirahat memulihkan kekuatannya. Ia hendak mencari tempat yang sunyi agar tidak terganggu orang lain. Kongcu, kalau suara ini parau dan kasar, agaknya Kui Seng takkan mengacuhkannya. Akan tetapi justru tidak demikian. Suara itu halus dan merdu, dan inilah yang membuat ia bagaikan terpagut ular dan cepat ia berpaling ke kiri. Dia berdiri di situ. Siapa lagi kalau bukan Ang Xiaohua? Pakaiannya masih serba merah muda, dari pita penghias rambut sampai sepatunya. Akan tetapi terang bukan pakaian yang semalam, karena pakaian ini selain kering juga bersih sekali. Rambutnya digelung indah terhias perhiasan burung hong dari emas dan permata. Sepasang pipinya kemerahan, matanya bersinar-sinar, bibirnya tersenyum manis. Akan tetapi wajah yang cantik itu kelihatan berbayang menjadi 2-3 oleh pandangan mata Kui Seng yang berkunang-kunang. Pertandingan setengah malam suntuk itu ternyata hebat pula akibatnya bagi pemuda ini. Kongcu, kau kenapa? Kau terluka? Kui Seng memaksa diri tersenyum dan menggeleng kepala. Akan tetapi wanita itu sudah maju mendekat dan memegang tangannya. Ah, kau tentu terluka. Weisyo itu jahat sekali. Kau kelihatan lemah dan lelah, Kongcu. Aku sengaja menunggumu di sini dan kebetulan kau lewat di sini. Bukankah ini jodoh namanya? Jodoh, tanya Kui Seng lemah. Kata-kata ini mengejutkan dan mengherankan hatinya. Ang Xiaohua menarik lengannya.
Tentu saja jodoh. Kongcu, marilah ikut Ang Xiaohua. Kau perlu beristirahat, biarlah Ang Xiaohua merawatmu. Dengan kata-kata yang mesra dan merdu ini wanita itu menggandeng tangan Kui Seng dan dituntunnya pergi. Kenapa kau begini baik kepadaku? Kui Seng masih mencoba menolak. Akan tetapi Ang Xiaohua menarik tangannya dan diguncang-guncangnya. Kenapa? Karena kau telah menolong nyawaku, menyelamatkan kehormatanku. Kongcu. Karena aku ingin belajar menyuling darimu. Nyuling. Akan tetapi keadaan Kui Seng makin lemas. Pertemuan ini mengganggu hati dan pikirannya dan amat merugikannya. Seharusnya ia dapat beristirahat memulihkan tenaga dalam yang banyak dikerahkan dalam pertempuran. Bagaikan seorang mimpi dan linglung ia membiarkan dirinya digandeng dan dituntun Ang Xiaohua dan ia hampir tidak sadar kemana ia dibawa oleh wanita itu. Ketika Kui Seng membuka matanya, ia telah rebah di atas pembaringan yang hangat, bersih dan berbau harum. Kamar itu indah sekali dan di pinggir pembaringan ia melihat Ang Xiaohua duduk memijiti pundak dan lengannya. Melihat betapa di atas meja ada lilin tertutup sutera biru, ia heran dan tahu bahwa saat itu hari telah malam. Akan tetapi melihat wanita cantik itu duduk begitu dekat dengannya dan hanya mengenakan pakaian yang tipis, ia meramkan matanya kembali. Ambilkan bubur dan sayur itu, kemudian kalian pergi tinggalkan kamar ini, aku hendak melayani Kongcu makan, terdengar Ang Xiaohua berkata perlahan. Dari balik bulu matanya Kui Seng melihat dua orang wanita pelayan yang tadinya duduk di bawah lalu bangkit berdiri. Tak lama kemudian mereka datang lagi membawa baki terisi hidangan untuknya. Kongcu, kau harus makan dulu. Sudah sehari penuh kau tidur, kata Ang Xiaohua sambil menyingkapkan selimut yang menutupi tubuh Kui Seng. Pemuda ini bangkit duduk, memandang ke sekeliling lalu berkata penuh kegugupan dan malu-malu, agaknya aku tak sadar tertidur di sini, menyusahkan Nona saja. Biarkan aku pergi. Akan tetapi Ang Xiaohua merangkulnya. Mengapa begitu, Kongcu? Tidak sudikah Kongcu menerima pembalasan budi dariku? Apakah Kongcu seperti orang-orang lain memandang rendah kepadaku, seorang pelacur? Wanita itu masih memeluknya sambil menangis. Kui Seng menarik napas panjang. Ia suka kepada nona ini, yang selain cantik jelita juga halus tutur sapanya, baik budinya. Akan tetapi tentu saja ia tidak suka melibatkan dirinya dalam perhubungan dengan seorang pelacur. Sudahlah, Nona. Aku sekali-kali tidak memandang rendah kepadamu. Kau baik sekali. Nona itu mengangkat mukanya. Biarpun air mata masih membasahi pipinya, ia tersenyum gembira. Marilah makan, Kongcu, katanya merdu. Kui Seng tidak menolak lagi, perutnya amat lapar. Tidur sehari itu amat bermanfaat baginya, memulihkan sebagian tenaganya. Setelah makan yang dilayani amat mesra oleh Ang Xiaohua, ia merasa tubuhnya segar kembali. Ang Xiaohua menepuk tangannya dan dua orang pelayan datang dan segera diperintahnya untuk membersihkan mangkok piring, lalu menyuruh mereka pergi lagi. Kemudian dengan gerakan lemah gemulai dan mesra, tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi Ang Xiaohua lalu menghampiri Kui Seng dan duduk di atas pangkuannya. Nona, ini bagaimana? Kui Seng tergagap. Kongcu, budimu terlalu besar. Tak tahu aku dengan apa aku harus membalas budimu selain dengan penyerahan diriku menjadi hambamu, menjadi budakmu dan melakukan apa saja untuk membalas budimu. Kongcu, bolehkah aku mengetahui namamu? Tidak karuan rasa hati Kui Seng, kepalanya sampai terasa pening. Dengan halus ia mendorong tubuh nona itu dari atas pangkuannya. Nona, duduklah yang betul dan mari kita bicara. Kau mau tahu namaku? Aku adalah Kui Seng, seorang pelajar gagal yang tiada tempat tinggal, miskin dan tak berharga. Kui Kongcu mengapa bicara begitu? Kau seorang budiman, gagah perkasa dan amat berharga.
Kalau mau bicara tentang orang tak berharga, akulah orangnya. Kembali nona itu menangis dan ia kini duduk di atas kursi dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Kui Seng melihat air mata menetes dari celah-celah jari tangan yang putih, halus dan kecil meruncing itu. Nona, kulihat kau bukan orang sembarangan. Kau terpelajar dan tidak kelihatan seperti gadis bodoh. Mengapa kau sampai, tidak kuasa ia melanjutkan kata-katanya menyebut pelacur. Sampai menjadi pelacur. Ang Xiahua menurunkan tangannya dan mukanya menjadi merah sekali. Air mata menetes di sepanjang kedua pipinya yang halus kemerahan. Ah, panjang ceritanya, Kui Kongcu. Ketahuilah, di waktu kecilku aku adalah seorang berdarah bangsawan. Ayahku seorang pangeran dari kerajaan Tang. Kaget seperti disambar petir rasa hati Kui Seng. Ah, mengapa sampai begini? Nona itu dengan suara pilu bercerita. Ayahnya memang seorang pangeran bernama Hu Sichai yang mempunyai sepasang puteri kembar. Ketika kerajaan Tang runtuh, sekeluarga pangeran ini menjadi korban pula, semua tewas kecuali sepasang anak kembar itu yang berhasil dibawa lari oleh seorang pelayan. Akan tetapi di tengah jalan mereka terhalang oleh keributan dan perang sehingga seorang di antara dua anak kembar itu terlepas dari gandengan tangan dan hilang. Yang hilang bernama Hu Gin In, sedangkan yang masih dapat diselamatkan oleh pelayan itu adalah Hu Kim In. Anak ini lalu dipelihara pelayan itu, akan tetapi karena keadaannya yang amat miskin, hampir saja mereka berdua mati kelaparan. Akhirnya pelayan itu terjerat oleh cengkeraman seorang pemilik sarang pelacuran bernama Bibi Chang yang mau membantu mereka karena melihat betapa cantiknya anak perempuan bernama Hu Kim In. Makin lama, hutang mereka bertumpuk dan akhirnya, setelah Hu Kim In berusia 15 tahun, terpaksa Hu Kim In dijual kepada Bibi Chang sebagai pembayar hutang. Demikianlah, Kui Kongcu. Akulah Hu Kim In. Tak dapat aku melepaskan diri dari cengkeraman Bibi Chang. Akan tetapi baiknya aku disayang oleh hartawan-hartawan dan pembesar-pembesar sekitar tempat ini sehingga aku dapat mempengaruhi Bibi Chang dan aku agak bebas. Aku boleh memilih sendiri laki-laki mana yang akan kulayani. Dan karena aku banyak mendatangkan hasil sehingga Bibi Chang menjadi kaya, maka aku pun ia perlakukan dengan baik serta mendapat kebebasan, malah aku mempunyai pelayan dan tempat tinggal menyendiri. Akan tetapi semua ini kulakukan dengan pengorbanan besar, Kongcu. Ayah bundaku tewas, adik Gin In entah kemana, dan aku harus mengorbankan kehormatan, menjadi perempuan hina yang dipandang rendah oleh orang-orang terhormat seperti kau, kembali Ang Xiahua menangis. Bukan main terharu hati Kui Seng. Alangkah buruknya nasib gadis ini. Rasa haru dan kasihan membuat ia memegangi pundak wanita itu dengan halus dan menghibur. Sudahlah, Nona. Aku tidak memandang rendah kepadamu dan aku berjanji akan menebusmu dari Bibi Chang. Kemudian aku akan mencarikan orang tua yang baik yang suka memungutmu sebagai anak. Adapun tentang Nona Hu Gin In, biarlah perlahan-perlahan kucarikan untukmu. Ah, Kui Kongcu, kau menumpuk budi kebaikan padaku. Ang Xiahua menubruk Kui Seng dan menangis sambil mendekap dada pemuda itu dengan mukanya. Kini Kui Seng tidak menolaknya. Ia mengusap-usap rambut wanita itu dengan penuh perasaan kasihan dan sayang. Seorang puteri pangeran sampai begini, pikirnya. Karena ia yakin bahwa semua sikap Nona ini bukan pura-pura, melainkan keluar dari setulusnya hati yang amat berhutang budi kepadanya, maka ia pun tidak tega untuk menolak pernyataan kasih sayangnya, apalagi memang ia amat tertarik oleh Nona yang memiliki kecantikan yang jarang keduanya ini. Setelah reda menangis, tanpa melepaskan pelukannya Ang Xiahua berkata dengan suara mesra dan manja, "Aku tertarik sekali oleh bunyi sulingmu, Kui Koko, kuharap kau suka mengajarku." Hati Kui Seng berdebar. Sebutan Kongcu, tuan muda, kini berubah menjadi Koko, Kakanda.
Sulingku remuk oleh si Huisyo Jahanam, jawabnya sambil tetap masih mengagumi rambut hitam halus panjang dan harum itu. Di sebelah barat telaga ada penjual suling yang baik, biarlah ku suruh pelayan membeli untukmu. Tak usah, biarlah ku beli sendiri besok. Memilih sebuah suling bukanlah sembarangan, harus dicoba dulu. Malam itu merupakan malam yang amat mesra bagi Kui Seng, akan tetapi juga malam yang menimbulkan kasihan di hatinya terhadap Ang Xiaohua, rasa kasihan yang tentu dengan mudah akan menggelimpang menjadi rasa cinta kalau saja ia tidak teringat bahwa nona ini adalah seorang pelacur. Di lain pihak, sama sekali tidaklah aneh kalau Ang Xiaohua Hukiin jatuh cinta kepada Kui Seng. Selama hidupnya baru sekarang ia bertemu dengan pemuda yang tidak memandangnya sebagai seorang pelacur yang hina. Biasanya laki-laki yang manapun juga hanya akan menganggap ia sebagai barang permainan, yang datang kepadanya dengan kandungan nafsu dan mengharapkan kesenangan dan hiburan daripadanya. Akan tetapi Kui Seng ini berbeda sekali. Pemuda tampan ini menolongnya tanpa pamrih, menganggapnya manusia terhormat, maka sekaligus hatinya jatuh dan tidak mengherankan kalau dia dengan rela menyerahkan jiwa raga kepada Kui Seng dan mengharapkan untuk dapat melayani pemuda itu selama hidupnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kui Seng berpamit kepada Ang Xiaohua yang masih setengah tidur di atas pembaringan. Moi moi, aku pergi dulu hendak mencari suling yang baik. Dengan mata masih setengah meram, Ang Xiaohua mengembangkan kedua lengannya yang berkulit putih halus ke arah Kui Seng, lalu berkata dengan suara mesra dan penuh cinta kasih, "Kui Koko jangan kau tinggalkan aku lagi." Kui Seng merasa terharu sekali. Ia merasa yakin akan perasaan cinta wanita ini kepadanya. Untuk sejenak jari-jari tangan mereka saling cengkeram, lalu Kui Seng melepaskannya dan berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, Moi Moi. Aku takkan meninggalkanmu begitu saja sebelum kau pandai bersuling." Entah mengapa ia sendiri tidak tahu, pagi itu Kui Seng merasa gembira sekali. Lenyap sudah rasa lelah dan lemah sebagai akibat pertandingan mati-matian melawan Banpilo CIA. Sinar matahari pagi yang menyoroti permukaan air telaga dan pohon-pohon di sekitarnya tampak amat indah menyegarkan. Suara kicau burung pagi amat sedap, tidak seperti biasanya. Dan pemuda ini tersenyum, matanya bersinar-sinar, dan kedua pipinya menjadi kemerahan. Bibirnya tersenyum aneh kalau ia teringat pada Ang Xiaohua. Ia harus mencari suling yang baik, tidak saja yang baik suaranya, akan tetapi juga yang memenuhi syarat untuk menjadi senjata. Bambu pilihan yang tua dan kering betul. Benar seperti dikatakan Ang Xiaohua, di sebelah barat telaga itu terdapat seorang penjual suling buatannya sendiri. Akan tetapi Kui Seng kecewa melihat bahwa biarpun pembuatannya amat halus, namun bahannya terbuat daripada bambu biasa saja. "Saya mempunyai sebatang bambu berbintik hitam yang biasa disebut bambu berbintik hitam, Kongcu. Bambu itu saya beli mahal dari seorang perantau di lembah Huangho. Akan tetapi karena mahalnya, sampai sekarang belum saya bikin suling, takut tidak akan ada yang berani membelinya." Akhirnya si tukang pembuat suling itu berkata. Kui Seng girang sekali. Ia mengenal bambu naga hitam sebagai bambu yang kuat dan lurus, maka amatlah baik untuk dijadikan suling dan dibuat senjata. "Mana bambu itu? Kenapa tidak dari tadi kau bilang? Keluarkan, biar aku melihatnya." Setelah bambu itu dikeluarkan, Kui Seng menjadi girang sekali. Benar bambu naga hitam yang amat baik, tua dan sudah kering betul. Mereka tawar-menawar, kemudian Kui Seng berkata, "Jadilah. Harap kau buatkan suling dari bambu ini sekarang juga, aku akan menunggunya." Setengah hari lebih Kui Seng berada di rumah pembuat suling itu. Akhirnya lewat tengah hari, suling itu pun jadi. Setelah mencobanya dan mendapat kenyataan bahwa ukuran lubang-lubangnya memang sudah tepat, Kui Seng membayar harga suling yang 50 kali lebih mahal daripada harga suling biasa. Ia membeli pula sebuah suling biasa dan meninggalkan tempat itu.
Ia girang sekali, mempercepat larinya menuju ke rumah mungil yang menurut cerita Ang Xiaohua menjadi tempat istirahatnya yang tak jauh dari telaga.